Halo guys, welcome to Personal Frex. Oke guys, di video gue kali ini gue akan ngebahas mengenai salah satu parfum pria atau parfum cowok. Dan parfum ini tuh sweet dan juga sedaktif guys untuk wanginya. Dan parfum ini keluaran dari brand Thierry Mugler. So, parfum Thierry Mugler yang mana nih yang bakal gue bahas di video gue kali ini? Ini dia guys. Thierry Mugler A Man Pure Havan 100 ml Eau de Toilette. Wow, ini sweet and seductive guys, so good. So sebelum gua bahas lebih jauh lagi, gua akan sedikit nge-review mengenai build quality dari Thierry Mugler Pure Havan ini ya guys. Oke, seperti yang kalian bisa lihat ya guys ya, bentuk botolnya ini sangat simple, hanya kotak seperti ini dan berwarna coklat muda ya guys. Lalu di bagian tengahnya ada logo bintang, dia ini bening sehingga kalian bisa ngelihat jusnya yang berwarna coklat ya di bagian dalam ini guys. Lalu di bagian belakangnya hanya keterangan, oke, dan di bagian bawahnya pun juga emboss keterangan. Lalu untuk bodinya ini dia berbahan rubber ya guys ya. Dari keseluruhan ini berbahan rubber yang merupakan cover dari botol yang di dalam ini guys, dari botol yang bening ini. Karena botol aslinya dia ini bening, kaca dan bening ya guys ya. Lalu di bagian atasnya dia hanya pola atau pattern gitu ya untuk kalian memencet kepala sprayernya. Dan di bagian atasnya ini adalah lubang atau nozzle untuk si sprayernya. Oke guys, untuk selainnya nggak ada. Dan sekarang gua akan mencoba dulu si sprayernya ini, apakah dia bisa bekerja dengan baik atau ada leaking atau tidak ya guys ya. Oke, gue coba dulu ya guys ya. Oke. Hmm. Hmm. Wow, keren guys. Oke, sedikit hal yang gue kurang suka ya dari build quality atau dari bodinya si Pure Havan ini. Gue kurang suka dari segi untuk pemencetan si sprayernya ya, atau penekanan si sprayernya ini. Karena gue kurang terbiasa guys, gue nggak terbiasa dengan model seperti ini. Jadi gue agak sedikit meraba ya, agak meraba dulu untuk gue mau mencet. Dan begitu udah gue pencet ya guys ya, jusnya ini langsung meluas guys. Dia keluarnya itu melebar, jadi oke banget. Cuma yang selain gue harus meraba begini, gue juga mesti menekan dengan cukup kuat. Cuma ini sih nggak sampai menekan habis ya guys ya, cuma agak kuat aja karena dia terhalang oleh si rubber ini guys gitu. Oke, so overall untuk build quality dan fungsi dari nozzle-nya sendiri pun juga oke banget. Dan dari botol dalamnya ini atau botol yang beningnya ini dia juga oke banget. Dan gua suka banget karena dia nggak licin ya guys ya. Oke, balik lagi overall gue suka banget body atau build quality, dan harganya ini benar-benar sepadan guys. Oke guys, sekarang gue akan lanjut untuk bahas mengenai performanya. Oke guys, untuk performanya Thierry Mugler A Man Pure Havan 100 ml Eau de Toilette. Di bagian top notesnya dia ada white honey dan juga tobacco. Lalu di bagian middle notesnya dia ada vanil, ada kakao dan juga ada patchouli. Lalu di bagian base notesnya dia ada amber, ada fresh labdanum dan juga ada styrex. Oke, dapat gue klasifikasikan bahwa parfum ini ialah parfum amber vanilla. Oke guys, sekarang sedikit gue akan menceritakan pengalaman gue mengenakan parfum yang satu ini. Di bagian openingnya tercium sekali wangi yang manis ya guys ya, dari white honey dan juga kesan yang hangat dari tobacco, hangat dan juga maskulin gitu ya guys ya. Lalu masuk ke fase kedua, di kurang lebih, kalau untuk di kulit gua ini kurang lebih di 4 menit berikutnya. Masuk fase kedua itu memberikan unsur atau memberikan suguhan yang gourmanish gitu ya, dari vanilla dan kakao. Dan
lalu masuk ke fase dry down, barulah kalau di gua menciumnya itu ada sedikit powdery yang eh, disebabkan dari wangi amber ya guys ya. Kalau untuk dua wangi yang terakhir kayak Styrex dan juga Fresh Labdanum, gua kurang begitu familiar terhadap wanginya. Cuma untuk penciuman gua bisa merasakan sedikit powdery. Tapi overall untuk wangi yang disuguhkan dari Pure Havan ini lebih ke manis dan juga ada tobacco-nya dan lebih ke maskulin guys. Ini wanginya ini manis, elegan gitu ya guys ya, dan juga sedaktif. Jadi untuk kalian mungkin mau ngedate dengan pasangan kalian atau mungkin kalian pasangan suami istri gitu ya guys ya, pengen bikin acara candlelight dinner di rumah gitu, kalian oke juga kok pakai parfum yang satu ini karena ini cocok banget untuk dipakai di malam hari, sore ke malam lah guys, ini cocok banget. Oke, dan sekarang gua akan ngebahas mengenai CH atau pancaran wanginya. Untuk pancaran wanginya dia tergolong moderate dan juga tergolong strong ya guys ya, asalkan kalian makainya itu di cuaca yang sejuk, baik itu di indoor ataupun di outdoor. Kalau gua saranin sih terutama di indoor ya guys ya, di ruangan yang ber AC itu oke banget guys, wanginya bener-bener pancarannya itu bener-bener bisa meluas ya guys ya, cukup jauh gitu guys. Lalu untuk longevity-nya, di kulit gua parfum ini bisa bertahan di kurang lebih 3 sampai 4 jam ya guys ya, di dalam di dalam ruangan ataupun di outdoor, asalkan cuacanya sejuk. Kalau di dalam ruangan tentu aja yang ber AC, kalau di outdoor tentu saja antara musim hujan atau kalian mau pakai pagi hari atau dari sore ke malam hari, ini cocok banget guys. Lalu untuk di baju bisa bertahan di 5 sampai 6 jam, dan kalau kalian pakai di malam hari pakai di baju ini bisa bertahan di mungkin di 8 jam ya guys ya, bisa sampai keesokan harinya. Gue udah coba kok guys, ini enak banget dan ini cukup long last juga, apalagi kalau cuacanya sejuk, tidak terkena keringat atau paparan matahari juga. Ini performanya oke banget guys, serius oke banget. Lalu gue udah pernah coba juga untuk di outdoor pada saat panas-panasan gitu ya guys ya, pada saat gue mesti terkena polusi yang berlebih, parfum ini bener-bener menunjukkan performanya itu kurang baik guys, atau nggak long last lah di kulit gue. Dia ini struggle kurang lebih maksimal ya guys ya, itu 1 sampai 1,5 jam kalau gue di luar ruangan, itu di kulit. Di baju pun juga sama, jadi nggak ada perbandingannya. Ini kurang bagus untuk di cuaca yang panas ataupun terkena polusi yang berlebih. Dan sekarang untuk occasionnya, parfum ini cocoknya di acara apa aja sih dipakainya gitu ya guys. Oke, untuk occasionnya parfum ini cocok dijadikan parfum resmi juga oke, parfum kantor oke, asalkan kalian tadi yang udah gue bilang kerjanya mungkin bisa di indoor, di full ruangan yang ber AC. Dan untuk di malam hari kalau kalian ingin candlelight dinner atau punya acara khusus gitu ya dengan pasangan kalian seperti ngedate gitu, ini oke banget guys, serius. Ini wanginya cewek suka banget, karena yang tadi udah gue bilang, bini gue juga suka dengan jenis wangi seperti ini. Oke, jadi itu aja untuk occasionnya. Oke, dan sekarang gue akan masuk untuk mengenai pengaplikasiannya. Untuk pengaplikasiannya, gue biasanya mengaplikasikan parfum ini maksimal 8 kali ya guys, 8 kali spray. Jadi di kulit gitu ya, misalkan di lengan bagian dalam ini 2 kali, 2 kali di belakang kuping kiri, kuping kanan gitu ya, 2 kali 2 kali, lalu di baju 2 kali 2 kali, di bagian depan dan juga di bagian belakang. Atau kalau minimalnya sih gue 6 kali lah guys, itu udah cukup. Dan karena ini friendly di penciuman gue biasanya merispray lagi guys. Tapi gue ngerispraynya tidak sebanyak pemakaian di awal atau pengaplikasian di awal. Oke, jadi gue hanya mungkin untuk di respray lagi mungkin sampai 2 kali aja lah, 2 kali ya, ataupun 3 kali udah cukup.
Oke guys, karena kalau dia terlalu over gitu ya guys ya, terlalu over, takutnya bisa menjadi bumerang, dalam tanda kutip bumerang ke penciuman kalian. Jadi membuat kalian ngerasa nggak nyaman. Karena gue juga udah pernah coba gitu ya, gue pakai respray lagi sebanyak seperti yang gue pakai di awal, gue pusing guys. Serius, gue pusing karena jadi berlebihan, wangi manisnya itu berlebihan guys. Oke, jadi udah nggak keren lagi deh pakai yang ini untuk di respray sama seperti di awal. Oke, dan sekarang untuk harganya. Oke, gue beli parfum ini tester ya guys ya, gue belinya tester, itu harganya di 850.000. Itu gue belinya di Tokopedia. Nanti kalau kalian mungkin mau tahu tokonya, nanti akan gue kasih linknya di kolom deskripsi. Dan jujur aja ini gue udah pernah coba parfum wanginya ya di counter di offline store, cuma gue belum pernah beli di can atau vial gitu ya guys ya, gue belum pernah beli. Jadi gue hanya coba, gue semprotin di tangan gue dan gue suka, lalu gue ada berkesempatan belinya di online shop. Oke guys, ya gue rasa sampai di sini dulu ya guys ya, review mengenai Thierry Mugler Amène Pure Havan. Mohon maaf kalau misalkan masih ada kekurangan dalam penyampaian gua ataupun pelafalan gua. Silahkan kalian komentar di kolom komentar yang ada di bawah ya guys ya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, share, like, dan juga komen ya guys ya di channel gua, karena dukungan kalian terhadap channel gue ini bener-bener sangat berarti guys. Oke, akhir kata gue Diki from Personal Fragrance signing out. Ciao.